Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami ingin mewawancarai seorang narasumber yang bernama Kak Sofi Hikmatudini. Nah, Kak Sofi ini merupakan seorang ahli di bidang medis. Nah, sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai analisis laboratorium dari bulan Juni 2021 sampai bulan Juli 2024. Sebelum kami mewawancarai Kak Sofi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Rosa Angelika, dan rekan saya Zahra Nafia, Dia Ayu Rahmawati, Brenda Afifah, Yusriana Megantari, Muhammad Eka Kamil, Noval Faiz. dan ada rekan kami yang terakhir yang belum bisa hadir, yaitu Muhammad Iqbal Fajar. Halo Kak, selamat pagi. Saya Rosa, saya mahasiswa Unindra. Di sini saya ingin mewawancarai kakak, tapi sebelum kami mewawancarai, kami ingin berterima kasih kepada kakak yang sudah bersedia untuk diwawancarai. Sebelum kakak menjawab pertanyaan kami, boleh saya tanya tentang nama kakak dan biografi atau profesi kakak sebelumnya di dunia medis? Terima kasih Kak Rosa. Salam kenal ya Kak, aku Kak Sofi ya, pernah bekerja di klinik Indonesia kita ya, sebagai analis ya, untuk analisis sampel, beberapa sampel tentang urin, darah kayak gitu, yang jenis pemeriksaannya terkait sama kasus yang kakak bahas. Oh, baik, di sini langsung aja ya kak. Pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh teman saya Zara. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang apa manfaat narkoba dalam dunia medis selain sebagai menghilangkan penyakit. Ya, jadi kalau manfaat narkotika itu di dunia medis itu sebagai penenang ya, itu sebagai penenang di mana itu harus pakai resep dokter. Selanjutnya, mengapa narkoba bisa menyebabkan ketergantungan secara medis? Ya karena narkoba itu kan nagih ya, kayak misalkan kalian udah cobain salah satu golongan narkoba, kan banyak kan golongan narkoba ya, itu nggak bisa satu kali aja, tapi itu udah langsung psikisnya tuh mau lagi dan mau lagi. Terus Kak, apa dampak jangka panjang penggunaan narkoba bagi kesehatan? Ya kalau untuk dampaknya, kalau dari segi medis itu bisa buat, selain penenang ya, dia bisa juga merusak ya perkembangan otak dan juga mental. Oh iya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara terapi medis dan terapi psikososial dalam menangani pecandu narkoba? Jadi ada dua pandangan ya. Dari yang satu tadi dari mana? psikososial. Kalau misalkan yang sosial kayak gitu mungkin untuk penenang kayak di rumah sakit jiwa kayak gitu ya, untuk perawat-perawat yang di rumah sakit jiwa, dia kan penanganannya khusus ya. Jadi dia butuh pasien-pasien itu dikasih golongan narkotika itu, obatnya, untuk sebagai dia bisa stabil lagi emosinya, mentalnya kayak gitu. Nah selanjutnya Kak, aku mau tanya nih, bagaimana Kak Sofi menilai tingkat keparahan pecanduan narkoba nih? Tingkat keparahannya, kalau tingkat keparahannya itu kalau misalkan di awal mungkin dari perubahan sikap ya, perubahan sikapnya, terus juga pasti akan sampai ke tahap parahnya itu bisa buat orang-orang yang terdekat yang peduli jadi nggak peduli gitu lah. Terus selanjutnya, apa peran terapi medis dalam membantu pemulihan dari kecanduan narkoba? Pasti perannya rehabilitas ya. Nah untuk tahapan rehabilitas ini kan pasti ada analisisnya juga ya Kak. Jadi dicek dulu untuk analisis dari sampel urinnya ataupun dari sampel darahnya ya, itu bisa. Nah nanti habis itu tahap selanjutnya dia ada ruangan khusus dan pasti sama dokter khusus ya. Selanjutnya saya bertanya Kak, biasanya apa aja sih penyebab orang pakai narkoba itu? Penyebabnya Iya. bisa dari faktor sosial juga ya, mungkin dia kurang memfilter sosialnya bisa, terus juga bisa juga dari faktor dia
awalnya coba-coba ya. Itu yang faktor terbesarnya ya kan, karena narkotika itu mafianya gelap ya. Mafianya gelap, dimana dia bisa kayak kalian nih mahasiswa terselubung dari manapun, banyak jenisnya narkotika dibentuk sekreatif mungkin untuk kalian bisa kecanduan. Tapi kalau yang biasanya buat yang kerja itu dipakai buat apa? Kalau untuk yang untuk medisnya ya, itu Iya, biasanya jenis dari pemeriksaannya itu obatnya untuk sampel analisis, sama untuk penenang aja sih obatnya. Oh, berarti ada yang legal juga gitu ya? Ada yang legal. Oh, di sini sama ada surat. Iya, resep dokter. Selanjutnya apa sih dampak negatifnya sama kesehatan fisik? Kesehatan fisik. Mental itu. Selain mental ya, Iya. pasti berpengaruh ya sama perubahan fisiknya ya. eh, Perubahan fisiknya itu pasti ada ya, dari metabolismenya juga, terus juga dari ya tadi ya dari otaknya itu jadi lambat berpikir, dan dia tuh kayak apa ya, fokusnya tuh ya udah fokusnya untuk ngerjain hal satu ya satu aja. Oke. Nah, Kak, untuk selanjutnya, apakah ada perbedaan efek narkoba terhadap tubuh remaja dan orang dewasa menurut medis gitu? Ya kalau untuk zat adiktif itu kan dari usia 11 sampai 24 itu dia bisa ada penurunan kesadarannya sama ya. Nah, untuk narkotika sendiri itu bisa buat menghilangkan juga rasa nyeri kayak gitu. Untuk perbedaannya sih nggak ada ya kayaknya. Oh, jadi nggak begitu beda gitu ya, Kak? Iya. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika Kak Sophie nih melihat teman atau anggota keluarga Kak Sophie menunjukkan tanda-tanda kecanduan narkoba? Ya sebaiknya segera ya cepat untuk ditanganin, kita bantu untuk rehabilitasnya, dan kita bantu untuk tetap didampingi ya ke pihak yang berwajib sih. Kak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami. Semoga pertanyaan kakak bisa bermanfaat bagi penonton yang menonton. Terima kasih ya Kak Sophie sudah menjawab pertanyaan kami. Semoga jawaban dari Kak Sophie bisa bermanfaat bagi yang menonton. Dan terima kasih waktunya yang sudah ingin disempatkan untuk menjawab pertanyaan kami. Kak Sophie ada kata-kata ya untuk teman-teman di rumah? Boleh ya. Untuk para remaja, untuk penggunaan zat adiktif ini harus benar-benar pakai resep dokter ya, dan dimana itu nggak disarankan untuk digunakan secara terus-menerus, dan pastinya juga buat yang mau tetap saraf otaknya juga berkembang dan juga bisa didampingi sama orang-orang terdekat untuk bersosialisasinya juga aman ya, itu boleh untuk cari circle yang memang positif ya, bukan untuk membawa kalian ke hal yang negatif. Mungkin itu saja wawancara pada siang hari ini. Semoga materi yang dapat kami sampaikan bisa berguna bagi kita semua.